Oke, kita lanjut ke yang C sekarang, soal redox juga. Sorry ini kalau di awal suka ada akrobat layar dulu, karena emang susah ya, nggak bisa buru-buru saya pindah layar. Maklum ya, pakai apps-nya, belum yang berbayar. Nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai buat belajar. Oke, nomor 1 kita ditanya bilangan oksidasi atom mangan yang terkecil. Di sini ada MnO2, ada KMnO4, ada K2MnO4, beda tipis, ada Mn2O3, dan ada MnSO4. Nah, masing-masing aturan penentuan bilox kita harus mulai dari atom yang udah ada aturannya. Yang udah ada aturannya itu di sini O, berarti Mn-nya menyesuaikan. Total bilox unsur-unsur dalam senyawa harus sama dengan 0. Di sini ada K, K lebih prioritas dong ya, karena golongan 1A. Ini sengaja saya lengkapi dengan jumlah biloxnya yang di bawahnya supaya nggak bingung. Di video-video sebelumnya saya anggap semua udah bisa soalnya. Nah, ini kesempatan buat yang masih butuh diuraikan ya. MnO2 kita taunya bilox O. Nah, ingat bilox itu selalu harus dilihat per satu atom atau per satu unsurnya. Nah, ini MnSO4 spesial karena kita nggak tahu Mn berapa biloxnya. Nah, tapi kita tahu SO4 itu adalah ion sulfat, muatannya 2-. Oh, jadi kalau begitu Mn-nya pasti 2+. Gitu ya. Nah, kita konsentrasi pada bilox Mn per satu atom aja. Mana katanya yang paling rendah? Kalau dilihat di sini kebetulan yang E yang paling rendah ya, +2. Lanjut, kita ditanya sekarang belerang yang tidak dapat direduksi lagi. Kalau nggak bisa direduksi lagi, berarti saking udah kecilnya biloxnya udah minimal, nggak bisa turun lagi. Jadi ini sama aja dengan kita ditanya mana bilox sulfur terendah. Cara tahunya gimana? Kita harus hitung bilox per satu atomnya masing-masing sesuai aturan tadi. Ini ada K, ada S, ada O. K dulu ya, karena K aturannya lebih prioritas. Dia unsur golongan 1A. Jadi itu udah saya tuliskan sesuai tahapnya. Ini ada K sama S, tentu K dulu lebih prioritas. Ada K sama ada H, K lebih prioritas ya. Terus O dulu, nah baru S-nya kita tentukan. Kita sekarang lihat bilox atom sulfur, yang mana yang udah nggak bisa diturunin lagi, udah nggak bisa direduksi lagi, berarti udah paling minimal, paling rendah. Yang paling rendah berarti yang K2S ya, kalium sulfida. Nomor 3 kita ditanya reaksi yang merupakan reaksi redoks. Dalam reaksi redoks itu harus ada perubahan bilox. Kalau tidak ada perubahan bilox berarti itu bukan reaksi redoks. Nah, kamu boleh nyoba satu-satu hitungin mana yang mengalami perubahan bilox. Yang tidak mengalami itu berarti bukan reaksi redoks. Nah, di sini saya udah bisa lihat yang bukan reaksi yang merupakan reaksi redoks itu adalah yang D. Karena di sini ada perubahan bilox. Kalau dituliskan ulang lagi jadi begini. Bilangan oksidasi Cl dalam Cl2 kan 0 ya. Br-1, Cl-1, Br2 0. Nah, di sini Cl mengalami penurunan bilox. Br mengalami kenaikan bilox. Jadi itu adalah reaksi redoks. Sisanya yang lain itu tidak ada perubahan bilox. Boleh dicek. Lanjut, di sini kita ditanya mana yang berperan sebagai reduktor. Reduktor itu berarti yang mengalami oksidasi, yang bilangan oksidasinya naik. Itu terlalu padat, jadi saya tulisin lagi ya. Nah, saya nggak tuliskan lagi koefisien karena koefisien di sini tidak berpengaruh juga. Kita akan menghitung bilangan oksidasi per satu atom anyway, jadi kita nggak perlu melihat koefisien, nggak apa-apa. Kita hanya ditanya mana yang merupakan reduktor.
Reduktor itu berarti yang mengalami oksidasi, yang mengalami kenaikan bilox. Nah, kita tuliskan dulu aja biloxnya masing-masing. Nah, ini udah bilox per satu atom yang saya tulis. FeSO4 bagi 2 dulu, jadi Fe sama SO4. SO4 kan muatannya 2 min, jadi otomatis Fe-nya 2 plus. MnSO4 juga sama, pecah dulu jadi Mn dan SO4. SO4 2 min, jadi Mn-nya 2 plus. Di sini ada Fe sama SO4. SO4 kan muatannya 2 min ya. Jadi kalau gitu ini kita urai jadi Fe3 plus dan SO4 2 min. Jadi Fe-nya ketahuan muatannya 3 plus. Kalau SO4 pasti sama ya. Bilox S dan O-nya plus 6 dan min 2. Nah, reduktor itu yang mengalami oksidasi, kita lihat mana bilangan oksidasi yang naik. Yang naik itu ternyata Fe dari FeSO4 jadi Fe2SO4 3 kali. Fe-nya tadinya plus 2, naik menjadi plus 3. Berarti FeSO4-nya mengalami oksidasi. Fungsinya adalah sebagai reduktor. Nomor 5, kita ditanya mana reaksi yang tergolong autoredox atau disproporsionasi. Nah, reaksi ini syaratnya oksidator dan reduktornya harus spesimen yang sama. Oksidator dan reduktornya harus sama. Kalau kita lihat di sini mana reaksi yang oksidator sama reduktornya sama. Kalau dihitung ini bilangan oksidasi Mn di sini plus 6 ya. Saya udah langsung curiga ke soal nomor pilihan jawaban A sih. Karena nah di sini nanti saya kasih lihat ya. Di sini udah ada spesimen yang mengandung Mn dalam satu senyawa. Spesimen yang mengandung Mn-nya 1, di kanan spesimen yang mengandung Mn-nya ada 2. Kebetulan benar lagi ya, Mn-nya bilangan oksidasinya dari plus 6 naik jadi plus 7, sekaligus dari plus 6 turun menjadi plus 4. Berarti kan oksidator dan reduktornya sama-sama kalium manganat, K2MnO4. Nah, ini adalah reaksi autoredox. Kalau yang B, ini kelihatan sih, bilangan oksidasinya Ag dari 0 naik jadi plus 1, Cl-nya dari 0 turun jadi min 1. Nah, ini beda. Yang samanya itu adalah hasil oksidasi dan hasil reduksinya. Kalau yang B, ini kita sebut reaksi konproporsionasi. Kalau yang A, kita sebutnya autoredox atau disproporsionasi, sama aja. Jadi disproporsionasi dan autoredox itu sama. Selebihnya ini cuman redox biasa aja. Boleh dicek bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasinya itu naik dan turun sesuai yang saya tandain. Yang nomor E ini bukan redox karena tidak ada perubahan bilox. Oke, nomor 6. Ini dalam lingkungan basa terjadi reaksi seperti ini. Kita ditanya koefisien, berarti ini harus menyetarakan. Kita cek dulu, yang berubah bilox ternyata unsur aluminium dan unsur nitrogen. Aluminium jumlahnya udah sama, satu di kiri satu di kanan, nitrogennya juga udah sama. Terus kita hitung kenaikan dan penurunan biloxnya masing-masing berapa. Al dari 0 berubah jadi plus 3, berarti naik 3 skala melibatkan 3 elektron. N dari plus 5 berubah menjadi min 3, berarti turun 8 skala. Yang naik 3 kita kalikan 8, yang turun 8 kita kalikan 3. Oke. Nah, ini lingkungannya basa, berarti kita boleh menyetarakan muatan dengan cara menambahkan ion OH-. Hitung dulu muatannya. Di kiri berapa? Oh, di kiri ternyata 3 kali min 1. Di kanan muatannya 8 kali min 1. Yang kurang negatif berarti yang kiri. Berarti kita tambahkan OH-nya di kiri. Kurang 5 nih OH-nya. Kemudian kita setarakan jumlah atom H. Jumlah atom H di
kiri itu 5 ditambah 2 berarti baru 7. Sementara di kanan ini ada 9. Nah, H yang kurangnya di kiri kan. Jadi kita rubah koefisien H2O supaya jumlah atom H-nya di kiri dan di kanan sama. Ini supaya 9, yang ini kita kasih koefisien 2 aja. Jadi H-nya sama di kiri dan di kanan 9. Nah, untuk meyakinkan ini udah setara atau belum, kita cek jumlah atom O. 5 ditambah 9 ditambah 2. 5 tambah 9, 14. 14 tambah 2, 16. Di kanan sudah 16 juga O. Berarti sudah setara. Koefisien NH3 berapa yang diperoleh? 3. Ini. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada reaksi oksidasi 1 mol metanol menjadi asam metanoat. Persamaannya udah ada di situ disediakan. Nah, kita ditanya ini diikat berapa elektron. Di sini kita gunakan cara setengah reaksi. Kenapa? Karena kita ditanya berapa elektron yang terlibat. Akan lebih mudah kalau pakai cara setengah reaksi. Nah, jadi tahap pertama kita cek dulu, ternyata di sini kalau tahap setengah reaksi kita harus menyetarakan dulu jumlah O ya. Di kanan jumlah O-nya ada 2. Di kiri jumlah O-nya udah 2 juga kebetulan karena udah ada H2O. Kemudian kita cek jumlah atom H. H-nya di kiri 4 tambah 2 jadi udah ada 6. Di kanan jumlah atom H-nya baru ada 2 ditambah dalam H+. Nah, kita bisa merubah koefisien H+ supaya sama 6 jumlah H-nya. Nah, jadi muatannya nggak seimbang nih. Di kanan jadi 4+, di kiri berarti perlu ditambahkan 4 elektron karena elektron muatannya -1. Nah, sekarang ini udah setara. Elektron yang diikatnya berapa? 4 nih. Jadi dalam setiap 1 mol metanol, elektron yang terlibatnya 4 mol gitu. Koefisiennya aja 1:4. Nomor 8. Ini jumlah mol ion oksalat atau C2O4 yang dapat dioksidasi oleh 1 mol ion permanganat atau MnO4. Ini berarti harus kita setarakan dulu. Hitung dulu biloxnya. Ternyata yang biloxi berubah Mn, Mn-nya turun, bilangan oksidasi karbon naik. Setarakan dulu jumlah atom Mn dan C-nya. Mn udah sama, C aja yang belum sama, jadi kita tambahkan koefisien CO2 di situ. Terus kita hitung berapa kenaikan dan penurunan biloxnya. Mn dari +7 berubah jadi +2, berarti turun 5 skala. C dari +3 kali 2 berubah menjadi +4 kali 2, berarti naik 2 skala. Yang naik 2 kita kalikan 5, yang turun 5 kita kalikan 2 supaya setara. Kemudian kita setarakan muatan, anggap aja suasananya asam ya. Muatan di sebelah kiri kita hitung dulu, 2 kali -1 ditambah 5 kali -2 jadi -12. Muatan di sebelah kanan 2 kali +2 saja berarti +4. Nah, yang kurang positif ruas kiri, jadi di kiri kita harus tambahkan 16 H+ supaya muatannya jadi sama-sama +4. Terus jadi ada 16 atom H. Kita setarakan dengan penambahan 8 molekul air di kanan. Jadi koefisiennya kalau dirapihin, saya tulis ulang biar nggak pusing waktu kita mengerjakan stoikiometrinya. Jadi seperti ini. Ini hanya saya tulis ulang aja. Nah, pertanyaannya, jumlah mol ion oksalat yang dapat dioksidasi oleh 1 mol ion permanganat. Kalau ion permanganat 1 mol, ion oksalatnya berarti 5/2 dikali 1 mol atau 2,5 mol. Sesuai perbandingan koefisien 5:2 ya. Nomor 9. Oksidasi 1 mol ion sianida menjadi ion tiosianat akan melepaskan elektron berapa banyak. Nah, kalau ada elektron-elektron kayak gini kayaknya lebih baik kalau kita gunakan cara setengah reaksi. Kalau kita gunakan cara bilox bisa juga,
Kita tinggal hitung aja kenaikan dan penurunan biloxnya berapa bisa, tapi kalau mau pakai cara setengah reaksi akan lebih langsung terlihat ya oksigennya berapa. Tahap pertama kalau kita menggunakan cara setengah reaksi, kita setarakan dulu jumlah atom C dan N-nya. Ini C dan N-nya udah sama. Kalau udah sama, kita setarakan jumlah O dengan cara menambahkan air. Jadi emang agak terbalik ya kalau di sini ini kita menyetarakannya jumlah atom O dulu malah ya. Oke. Nah, setelah O-nya setara, kita setarakan jumlah H-nya. Oh, ini jadi kurang 2 H-nya, kita tambahkan 2H+. Baru kita hitung muatan nih. Muatan di sebelah kiri min 1, di sebelah kanan plus 1. Jadi muatan di sebelah kanan itu berlebih. Kita kurangi dengan penambahan elektron. Nah, ternyata elektronnya di situ harus 2 kan supaya setara. Ini berarti elektron yang dilepasnya 2 mol. Kalau mau pakai cara bilox, ini saya terangkan, kita tinggal menghitung bilox. Di sini ada C dan ada N, total muatannya min 1. Berarti N-nya di sini kan lebih elektronegatif. Kalau N lebih elektronegatif berarti N-nya yang muatannya min 5, C-nya yang plus 4. Di sini ada C, N, dan O. O pasti paling elektronegatif. Kemudian di sini C-nya golongan 4A. Nah, berarti di sini bilangan oksidasi N-nya yang hanya min 3. Kalau dilihat di sini bilangan oksidasi N itu berubah dari dari min 5 menjadi plus 3. Nah, di sini kan naik 2 skala. Itu juga berarti sama melibatkan 2 elektron. Oke, nomor 10. Kita setarakan dulu persamaan reaksinya seperti ini. Cu bilangan oksidasinya naik, N bilangan oksidasinya turun. Kemudian kita hitung dulu kenaikan dan penurunannya karena Cu dan N-nya udah setara, langsung aja kita hitung kenaikan dan penurunan biloxnya. Cu dari 0 berubah jadi plus 2 berarti naik 2, N dari plus 5 menjadi plus 4 berarti turun 1. Yang naik 2 kita kalikan 1, yang turun 1 kita kalikan 2. Kemudian kita setarakan muatan, suasananya bebas mau asam atau mau basa. Kita pakai suasana asam aja ya. Total muatan di kiri jadinya min 2, di kanan total muatannya plus 2. Berarti yang kurang negatif yang kurang positif itu yang sebelah kiri. Jadi saya tambahkan 4H+ supaya muatannya sama. Kemudian kita setarakan jumlah atom H dengan menambahkan molekul air. Begini. Ini jadi udah setara nih. Kalau dicek O-nya juga udah sama, jumlahnya 6. Saya tuliskan ulang lagi supaya nggak bingung dengan beberapa tanda panah itu. Supaya langsung kelihatan koefisiennya. Karena kita mau menghitung stoikiometri reaksinya. Di sini diberi informasi 1 mol Cu itu akan menghasilkan gas NO2 sebanyak berapa liter pada keadaan RTP. Dari perbandingannya aja kalau Cu koefisiennya 1, NO2 koefisiennya 2. Jadi jumlah mol NO2 2 kali lipat jumlah mol Cu. NO2-nya 2 mol. Volume pada keadaan RTP caranya adalah jumlah mol dikali 24. Jadi jumlahnya 48 liter.